Para sahabat yang terkasih, salam berkah di pertengahan pekan di hari Kamis ini. Apa kabar semuanya? Semoga perjalanan hidup kita senantiasa dalam naungan dan berkat Tuhan. Khususnya hari ini, gereja merayakan Pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dan tentunya pelindung misi gereja. Sabda hidup diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Ada sebuah kisah seorang guru yang baik dan juga murid yang baik. Guru yang baik ini mengajarkan banyak hal kepada sang murid. Nah, pada satu kesempatan mereka pergi ke satu kampung, melewati perjalanan yang tidak mudah. Dan sang murid dia mengikuti dengan penuh sukacita. Dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang dilakukan oleh sang guru, luar biasa. Selain kata-katanya penuh hikmat, tetapi juga bagaimana kuasa Tuhan hadir dalam diri sang guru. Dia menyembuhkan semua orang-orang yang ada di situ karena berkat belas kasihan Tuhan. Dan tibalah mereka di kampung yang dituju. Karena kecapean, sang guru ini tiba-tiba sakit. Dan dia memanggil sang murid dan berkata demikian, "Muridku, saatku hampir tiba. Teruslah melangkah, lanjutkan karya misi yang sudah dipercayakan oleh Tuhan." Hati sang murid itu sangat sedih karena dia tahu bahwa itu adalah pesan perpisahan. Kemudian sang murid dia pergi dari satu kampung ke kampung yang lain. Tantangan ada, dia juga ditolak, tetapi dia ingat pesan sang guru untuk terus melangkah. Dan kemudian bagaimana dengan hati yang penuh sukacita dia mewartakan kasih Tuhan. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan inilah para sahabatku yang terkasih, kalau kita renungkan apa yang dialami oleh Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam yang luar biasa berkarya di Asia khususnya, bahkan sampai di Maluku, dia mewartakan Injil kasih Tuhan. Pesan yang sama itu diberikan untuk saya dan para sahabat. Karena bagaimana Tuhan sudah menunjukkan jalannya untuk kita semua. Saya pernah melihat sebuah salib, dan di atas salib itu bergantung Tuhan sendiri. Tentunya dalam hal ini adalah patung. Dan patung itu dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Lalu saya merenungkan, salib ini indah sekali. Pesannya itu luar biasa. Karena sebetulnya Tuhan sudah memberikan tangan dan kakinya untuk kita. Misi Tuhan itu ada dalam gereja, dalam diri saya dan para sahabat, untuk melanjutkan bagaimana kita memberi tangan kasih kepada sesama, khususnya yang membutuhkan, dan kaki untuk terus melangkah. Apapun yang kita alami, namanya misi di dunia ini penuh dengan tantangan. Tetapi bukan berarti bahwa kita berhenti untuk melangkah. Kita seperti berada dalam perahu. Namanya badai itu datang. Tetapi yakin dan percaya, dalam perahu yang sama, ketika kita melangkah dalam kasih Tuhan, itu menjadi sebuah berkat bagi mereka yang kecil, yang susah. Kehadiran misi gereja itu bukan karena kita sebetulnya, tetapi bagaimana Tuhan memakai saya dan para sahabat dengan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Kadang kita berkata, "Tuhan, saya tidak mampu untuk melangkah," tetapi Tuhan kuatkan. Kadang kita berkata, "Tuhan, bagaimana situasi dunia saat ini?" Tuhan hadir selalu. Nah, sekarang inilah bagaimana hati kita terus terbuka untuk melihat bagaimana Tuhan hadir dalam perjalanan hidup kita. Banyak sekali melalui kitab suci, melalui kehadiran sesama yang ada di samping kiri dan kanan kita. Dan kemudian bagaimana kita sungguh-sungguh dipakai untuk menjadi berkat. Sering saya katakan demikian. Kecil mungkin yang kita lakukan, tetapi kalau kita lakukan dalam nama Tuhan, itu menjadi sebuah berkat yang istimewa. Karena itu, misi Tuhan sudah percayakan kepada gereja, kepada saya dan para sahabat. Jadilah misionaris pemberi pengharapan dengan tangan dan kaki kita
untuk terbuka membantu sesama, mengenal Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan secara lebih mendalam lagi. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.